Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Anggun Permika dengan NIM 2302020014. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proses klasifikasi data diabetes menggunakan algoritma Bayesian Classifier dengan teknik Bootstrap Aggregate. Pada step pertama ini, saya mengimpor beberapa library yang digunakan dalam proses pemodelan. Library Pandas digunakan untuk membaca dan mengolah dataset. Kemudian ada Train Test Split yang digunakan untuk membagi data menjadi data latih dan data uji. Kemudian Decision Tree Classifier yang digunakan sebagai model dasar atau Best Learner. Kemudian Bayesian Classifier yang digunakan untuk membangun model ensemble. Dan selanjutnya ada Accuracy Score, Confusion Metric, dan Classification Report yang digunakan untuk evaluasi performa model. Kemudian, pada step kedua, dataset dimuat menggunakan fungsi RichHSV. Saya menampilkan 5 data teratas untuk melihat contoh isi dataset dan memastikan data berhasil dibaca. Berdasarkan informasi dataset, data terdiri dari 768 data dan 9 kolom. Seluruh kolom memiliki nilai non-null, sehingga tidak terdapat data kosong. Jumlah total data yang digunakan adalah 768 data. Pada tahap selanjutnya, kolom luaran digunakan sebagai label dan target, sedangkan kolom lainnya digunakan sebagai fitur. Data kemudian dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji. Hasil pembagian data menghasilkan 614 data latih dan 154 data uji. Kemudian pada step keempat, digunakan algoritma Bayesian Classifier dengan Decision Tree Classifier sebagai Best Learner. Bayesian bekerja dengan cara melatih beberapa decision tree menggunakan data hasil bootstrap sampling. Hasil prediksi dari seluruh model kemudian digabungkan menggunakan metode voting. Pada penelitian kali ini, digunakan 50 decision tree untuk meningkatkan kestabilan model dan mengurangi overfitting. Setelah model dilatih, dilakukan prediksi terhadap data uji. Hasil evaluasi menunjukkan nilai akurasi sekitar 74%. Artinya model mampu mengklasifikasikan data diabetes dengan tingkat ketepatan sekitar 74%. Pada step ke-6, confusion matrix ditampilkan dalam bentuk tabel agar lebih mudah dianalisis. Baris menunjukkan kelas aktual, sedangkan kolom menunjukkan hasil prediksi model. Dari tabel ini dijelaskan bahwa sebanyak 77 data tidak diabetes berhasil diprediksi dengan benar, 22 data tidak diabetes salah diprediksi sebagai diabetes, 38 data diabetes berhasil diprediksi dengan benar, dan 17 data diabetes salah diprediksi sebagai tidak diabetes. Confusion matrix ini membantu mengetahui kesalahan dan keberhasilan model dalam melakukan klasifikasi. Pada step terakhir ini, classification report ditampilkan dalam bentuk tabel. Tabel ini menampilkan nilai precision, recall, advanced score, dan support untuk masing-masing kelas. Kelas tidak diabetes memiliki nilai F1 score yang lebih tinggi dibandingkan kelas diabetes. Sedangkan nilai akurasi keseluruhan berada sekitar 0,74%. Classification report digunakan untuk mengevaluasi performa model secara lebih detail dan seimbang. Berdasarkan seluruh tahapan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma Bayesian Classifier dengan teknik Bootstrap Aggregating mampu menghasilkan performa klasifikasi yang cukup baik pada dataset diabetes. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada proyek UAS kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.